wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, kondisi kita baik, sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin minta satu orang nih untuk memimpin doa. Adhar. Hadir, Pak. Ya, silakan Adhar, pimpin doa ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Adhar. Ya, sama-sama, Pak. Ya, baik. Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Adhar hadir ya tadi. Hadir. Budianto hadir tadi ya. Hadir, Pak. Nuril. Hadir, Pak. Rahmat Firdaus. Ada Pak. Muhammad Iksan. Hadir, Pak. Effendi. Hadir, Pak. Edi. Hadir, Pak. Suaib. Hadir, Pak. Mdani. Hadir, Pak. Trisbianto. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kan Bapak megang mapel dasar desain grafis ya. Materinya yaitu tentang unsur tata letak dalam desain grafis ya. Nah, selama materi ini berlangsung, Bapak akan melakukan penilaian ya. Penilaian yang Bapak lakukan yaitu tekniknya menggunakan teknik penilaian terpadu ya. Jadi teknik penilaian terpadu itu penilaian yang tidak terlepas dari proses pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran hari ini ada kuis ya, ada kuisis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian ya. Setelah kuisis nanti ada LKPD. Siap semuanya? Siapa? Ya, Pak. Oke. Nah, materinya yaitu tentang unsur tata letak dalam desain grafis. Nah, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran nih. Baik, tujuannya yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat mendemonstrasikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi dengan tepat. Ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengetahui dulu nih kemampuan kalian nih, kemampuan awal. Bapak punya satu pertanyaan nih buat kalian. Siapa yang bisa jawab ya? Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ketahui tentang desain grafis? Yuk, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya, Pak. Oh, ada 2 orang ya, bagus ya. Bapak pilih salah satu aja ya. Silahkan Adhar, coba jawab. Ya, Pak. Desain grafis itu, Pak, merupakan ilmu yang mengandalkan kreativitas dalam menciptakan sebuah rancangan berbentuk gambar yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dari gambar tersebut. Dan orang yang memiliki peran penting dalam dunia desain grafis itu disebutnya desainer, Pak. Oh iya, bagus sekali Adhar. Kemampuan awalnya sudah ada ya. Tadi satu lagi siapa? Budia. Ya, saya, silakan. Pak. Budi apa? Kalau menurut saya ini, Pak ya, desain grafis ini adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, Pak. Tulisan, ruang, dan gambar. Wah, bagus sekali ya Budi. Sama ya, tidak berbeda jauh ya. Budi bagus, Adhar juga bagus, yang lain juga bagus ya. Baik, ya, kita bahas ya sekarang ya. Nah, sekarang kita ke pengertian desain. Desain grafis adalah merancang gambar atau menciptakan bentuk susunan, tulisan, dan tekstur yang dihasilkan melalui metode cetak. Contohnya seperti apa nih metode cetak? Contohnya seperti spanduk, pamflet, brosur, cover, itu contoh metode cetak ya. Setelah mengetahui pengertiannya, kita masuk ke unsur tata letak dalam desain grafis ya. Unsurnya ada 7 nih, tapi yang kita bahas pada hari ini itu poin 1 sampai poin 3 saja ya, dari garis, ilustrasi, dan tipografi, karena
mengingat waktunya ya. Nah, yang 4 sampai poin 7 kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama itu garis ya. Nah, garis itu merupakan rangkaian yang tersusun dari titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis disebut juga sebagai unsur satu dimensi. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini, ada garis lurus, ada garis melengkung, ada garis warna ya, seperti itu. Itu garis. Nah, sekarang yang berikutnya adalah garis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Di atasnya langit, di bawahnya ada laut. Nah, ini garis yang tengah ini adalah garis cakrawala alam. Bisa terlihat anak-anak? Bisa, Ini contohnya adalah garis alamiah ya. Garis alamiah itu garis yang terbentuk secara alami. Nah, yang kedua, garis buatan. Nah, garis buatan dibagi lagi menjadi 2 nih. Ada yang pertama yaitu garis yang sengaja dibuat. Contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Contohnya seperti gambar di bawah ini, dengan garis kita bisa menciptakan ilustrasi dan figur ya. Yang berikutnya yaitu garis yang tidak sengaja dibuat, timbul karena tercipta dari 2 bidang dengan 2 warna yang berbeda. Nah, contohnya seperti gambar ini ya, timbul karena 2 bidang dengan 2 warna yang berbeda, seperti anak tangga ini contohnya ya. Ini seperti terbentuk anak tangga, padahal ini tidak sengaja dibuat ya, terbentuk dari 2 warna dengan 2 bidang yang berbeda. Itu garis yang tidak sengaja dibuat ya. Nah, yang berikutnya ada ilustrasi nih. Ilustrasi itu apa sih? Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, ilustrasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ilustrasi image bitmap ya, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster, pixel, titik koordinat dalam suatu grid. Nah, ilustrasi image bitmap ini biasanya menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop ya, karena Adobe Photoshop adalah aplikasi berbasis bitmap ya. Jadi kalau misalnya membuat gambar di Adobe Photoshop, semakin di zoom itu gambarnya akan semakin pecah. Ini contohnya seperti ini ya nih. Contoh ilustrasi image bitmap dan vektor kiri kanan ya. Nah, yang berikutnya yaitu ilustrasi image vektor, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian yang lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Contoh ilustrasi image bitmap, contoh aplikasinya ada, contoh ilustrasi image vektor, contoh aplikasinya ada yang tahu apa? Corel Draw. Ya, karena Corel Draw itu aplikasi berbasis vektor. Dia kalau semakin di zoom dia tidak akan pecah. Ya. Oke, ilustrasi sudah. Sekarang yang ketiga nih, ada tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu. Tapi warna, gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Ini nih pertanyaannya nih, jelaskan unsur tata letak berupa garis loh. Oh, yang berupa garis ya Pak ya? Ya, garisnya aja. Oh, yang berupa garis. Berarti di situ ada garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam, yang dapat dilihat sebagai batasan antar permukaan laut dan langit. Ya. Ada juga garis buatan, terdiri dari garis yang sengaja dibuat, contohnya yaitu garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk figur, dan juga garis yang tidak sengaja dibuat, timbul karena tercipta dari 2 bidang dengan 2 warna yang berbeda. Nah, itu maksudnya. Bagus, Pak Nuril bagus ya, Iksan juga bagus. Nah, sekarang untuk menguji pengetahuan kalian, Bapak udah kirim link nih
linknya udah Bapak kirim di grup WA ya, link kuisis. Silahkan kalian buka ya link kuisisnya. Nanti Bapak share lagi nih ininya ya. Ya Pak, di-share lagi Pak. Udah masuk link ya, kuisisnya. Sudah Pak. Sudah Pak. Silakan di situ diklik terus masukin nama ya, masukin nama lengkap. Habis itu langsung klik start ya. Udah masuk belum? Nah, baru 4 orang nih yang masuk nih. Ada Edi. Sudah masuk, Pak. Budi, Budianto, Rahmat, Adha. Iksan udah, Pak, Iksan. Yang lain, ayo. Saya belum bisa masuk, Pak. Ayo yang lain 2 menit ya, Bapak tunggu ya. Kalau 2 menit belum masuk, berarti dianggap tidak ikut nih. Linknya di mana, Pak? Linknya di grup WA ada, silakan. Udah dikirim. Sudah masuk, sudah? Sudah. Ya Pak, sudah masuk. Itu udah Bapak kirim lagi ya, linknya ya. Baru ada 5 orang nih, ayo yang lain cepetan yuk, waktunya udah habis nih. Ya 1 menit lagi ya waktunya ya. Kalau 1 menit habis, yang belum masuk dianggap tidak ikut kuis ya. Tuh, jangan gitu Pak. Ayo makanya cepetan, ayo. Ya 8 orang, 9 orang, bagus, yuk. Silahkan. Udah kita mulai. Pak. Siapa yang belum masuk nih? Saya sudah, Pak. Ya sudah. Sudah juga Pak. Oke, Bapak langsung ya. Sudah, Pak. Siap. Siap, mulai nih. Photoshop merupakan aplikasi pengolah grafis yang berbasis apa? Ayo jawab ya. Iya, siapa yang pertama menjawab nih? Saya bingung, kata saya kebanyakan ini. Wow, wow, Iksan pertama bagus ya. Lanjut, Dani, Siti yang kedua, yang ketiga. Lanjut ya. Salah lagi ya. Yes, benar. Saya salah, Pak. Saya salah, Pak. Pak, Siti naik bagus, Siti, pinter Siti. Wah, Bu Siti hebat. Pak, ya iya. Pak, tadi lupa nih. Langsung lanjut lagi ya. Kalau kamu bercanda masa begitu, ya bercanda, serius. Makanya tahu nggak rasanya apa? Bagian apa? Kamu udah tahu agamanya bukan agama Islam. Lanjut. Saya tanya sama kamu. Ada 10 soal ya, anak-anak. Mau bercanda mas serius? Ya. Bercanda, tahu saya. Makanya saya tegur.
Oke, 3 soal lagi. Wah, Siti hebat nih, urutan pertama. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Baik, siapa nih yang jadi juaranya ya? Kita lihat. Wow, Siti yang pertama, tepuk tangan buat Siti. Kalah. Kedua Adha. Siti. Ya. Waduh. Yang ketiga Dani, tepuk tangan. Ya, Aku baik. kalah. Nilainya sudah masuk ya. Nah, sekarang untuk Siti mengakhiri ini, Bapak sebelumnya mau memberikan tugas nih, ada LKPD nih buat kalian ya. Ini adalah tugas kelompok. Nah, di sini kalian silakan untuk kelompok yang terdiri dari 3 orang ya. Bapak udah kirim ini LKPD-nya di grup WA ya. Di situ kalian kelompoknya beranggotakan 3 orang. Terus sekalian disuruh untuk membaca potongan artikel nih di sini nih, unsur desain grafis dan prinsipnya. Di situ juga udah Bapak sertakan link ya. Linknya silahkan kalian buka, nanti kalian baca artikelnya. Nah, setelah kalian baca, kalian rumuskanlah beberapa pertanyaan untuk didiskusikan dengan kelompokmu tentang garis, ilustrasi, dan tipografi dalam desain grafis. Yang keempat, berdasarkan artikel yang kamu baca di atas, analisis ya. Setelah itu dianalisis mengenai unsur-unsur terletaknya berupa garis, ilustrasi, dan tipografi. Photoshop, Corel, atau Adobe Illustrator. Pilih salah satu aja yang kalian kuasai yang mana ya. Terus buat rangkuman. Setelah itu buat rangkuman, nanti baru komunikasikan rangkuman itu. Nanti dipresentasikan ya di depan kelas bersama Bapak nanti sama teman-teman yang lain. Paham tugasnya anak-anak? Oke, baiklah ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu ya. Bapak kasih waktu selama 2 hari karena pertemuan kita nanti 2 hari lagi masuk ya. Itu. Nah, dapat Bapak simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita mempelajari tentang unsur terletak dalam desain grafis. Ada 7 ya yang sudah disebutkan tadi. Manfaatnya juga banyak untuk media promosi, tujuannya untuk memberikan informasi gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian dari Bapak.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terus yang selanjutnya, setelah selesai menganalisis, percobaan membuat garis ilustrasi